when the clock hits 13. Sing 1, 2, 3, 4. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right stuff, we put the hammer right down. Wanna be like us, like we do it. Hai TITB Friends, balik lagi bersama kita bertiga. Ada aku Boris, Nikta Gina, Robert Downey Junior. bersama bintang tamu kita pada hari ini Denny Sumargo di TITB Show. Tidak ada yang tidak bisa. Dan masih bersama dengan home band kita, Nyala Band. Acaranya serius ya. luar Kayak di TV biasa. ya. Iya. Home bandnya jelas dong. Home band yang udah nggak dapet TV lagi. Masuk. Iya ya. Selamat datang Mas Denny Sumargo. Mohon maaf nih sebelumnya. Kenapa? Posisi duduk dan sepatu kita harus sama banget ya. Ya ini. Ini bukan dari wardrobe loh. Bukan ya. Dari rumah memang masing-masing. Saya agak aneh aja duduk sebelah Mas Denny ya. Tapi Nggak bisa sepintas-sepintas samaan mirip sih sama Kinos. Ah, Masalahnya yang bahaya tuh ternyata Kinos nggak punya sepatu yang begini. Mohon maaf Pak, Kino siapa ya? Suaminya. Udah menikah? saya itu sebenarnya. Saya itu. Fleksibel sekali Bu ini. Iya, jangan bongkar tentang status. Ya kan? Baik. Mas Denny Sumargo Baik. sehat. Sehat kan? Oh iya, gimana kehidupannya sekarang? Bu Gina, ini anak pertamamu harus vaksin nih. Harus vaksin anak Oh gitu? pertama. Iya. Berarti aku pulang dulu kayak harus ke posyandu ya. Bu Gina, ini anak keduanya, SPP-nya belum dibayar. Kok anak saya agak banyak ya. Disuruh, jangan salah, disuruh. Gina geser dikit, jangan kejauhan Oh iya, di katanya. tadi mah itu gesernya marah itu. Oh gitu. Jangan Gesernya, takutnya nggak dapet kamera. gesernya kayak sugar glider. Mau nemplok. Gitu langsung. Mas Denny Sumargo sekarang karir masih di dunia entertainment. Nggak tahu ya aku. Udah jarang di calling ya. Udah deh, sama dong sama saya. Itu perasaan kita sekarang ini ya. Bagaimana dengan Bapak? Ya, itu kenapa kita ada di sini? Iya, begitulah kira-kira. Jadi ceritakan sakit. Oh gitu, sakit sekali Sakit, ya. iya. Tapi kan emang hebat sekali Denny Sumargo ini bakatnya banyak banget dari pemain basket. Kalau nggak salah tadinya sebelum basket atlet Tai Chi ya? Tai Chi, Iya. kok bisa? Kenapa enggak? Bang, tolonglah Bang. Kenapa ada diem aja sih? Bang, Bukan, kenapa Bang? kita bingung kalian berdua arahnya kemana? Ya, jadi aku lihat mau sejauh mana, Mana, ini, iya. mau sejauh mana. Ini atlet Tai Chi, ini kenapa kok bisa, kenapa enggak? Kalau emang mau gombal, janjian dulu. Nggak masuk Pak. Saya belum belajar teknik lawak kali ya? Bukan. Itu gombalan terpatah yang pernah saya temui ya. Harusnya Nggak kau apa-apa, tahu gitu dong. Iya kan jawab, kok Kamu tahu. atlet Tai Chi, kau tahu gitu. Oh iya, kok tahu. Bukan, kok bisa? Ini kok bisa? Kok bisa? Itu kan ibaratnya udah skakmat buat saya ya. Gitu. Dijawabnya, ya bisa aja. Pebasket. Iya, pebasket. Apa tuh pemain film. Ya, hosting, Oh, punya acara. Juga sekarang jadi YouTuber juga, YouTuber. punya YouTube channel, bisnismen, punya Yoi, usaha, punya usaha. ternak cupang. Enggak. Jual cupang buat donasi. Oh iya, Jual cupang buat cupang. donasi. Nggak ternak. Oh, enggak ternak. Bukan tapi- ternak, bukan jual sebenarnya, ngegoreng harga Bukan cupang. ternak, bukan jual. Goreng harganya. Goreng harga cupang. Iya, benar. Oh, gitu. Jadi mahal cupang sama dia. Jadi cupang-cupang yang mahal itu gara-gara Denny Saya. Sumargo. Denny Sumargo ada yang cupang motif batik tulis ya, ada yang batik sendiri sama dia. Di batik sendiri sama dia. Habisnya cupang di harganya murah banget, kasihan tahu yang pedagang kecil. Mereka kan Tapi kan cupang emang kecil, Bang. Iya, tapi pedagangnya maksudnya. Oh. Dia kan ternakin itu waktu prosesnya sampai 2 tahun.
Terus dihargain 25.000 cuma 20.000. Mereka buat bertahan hidup nggak cukup. Makanya kalau lu pun murah, mereka akan lebih murah lagi berarti. Iya. Tapi kalau lu mahal, mereka bisa naik. Gue jagain harga. Keren jagain harga. Jagain harga sama bini-bininya biasanya gue jagain. Jangan. Bininya suka DM. Om, tolong om, kasihan om, suami belum kerja om, bantuin. Nah, istri-istri, bapak-bapak sekalian mau dijagain nggak sama Denny Sumargo? Aduh, Nama IG istri apa? nggak punya bang. Oh, nggak punya. Apa punya? Aku ngecek biniku follow-mu nggak ya? Follow aja ya. Kalau follow udah DM itu berarti. Bang, tolong kasihan bang. Ini Suami saya udah lama nih nggak stand up. Di rumah ngelawak mulu sampai nggak lucu bang. Lucu Denny Sumargo, hati-hati karir bapak. Kaget, gue kaget. Dia serius, iya. Udah, gak usah lucu-lucu, Densu. Densu kalau udah ganteng lucu, apa kabar kita? Makanya kan rata-rata kalau udah ganteng bisa nyanyi, komedinya kurang. Ya kan, suara bagus, muka kurang. Komedi. Betul. Iya itu. Tapi jujurnya orang yang serakah. Dia banyak usahanya, dia ada jual rendang ya kan? Iya. Rendang Densuko. Iya. Terus ada burger Bangor. Jual Laku sepatu. itu. Oh iya. Ah. Tapi semua laku. Semua laku. Oh iya. Semua iya. Nggak tahu kenapa nih lagi bagus rezekinya. Wih, gak pengen punya usaha es krim juga. Mau sebut merek nggak? Aku salah apa? Salah dong. Kalau soal es krim, kalau soal es krim, es krim kan itu agak Dingin. susah ya bikinnya ya. es bukan krim. susah bikinnya. Gimana? Kalau ngomong es krim depan Denny Sumargo dia suka emosi. Nah, masalah tadi udah balik ini, Bu. Iya. Waktu Anda cuma segitu ya untuk klarifikasi ya. Saya kebetulan Ibu belum- tadi ngomong es krim polos memang. Ya apa Apa ya? karena memang sudah tahu, cuman iseng aja pengen ngomong gitu. Apa pengen mancing dalam Atau memang beneran polos. Aku Biar nggak- Bang Densu pun tahu, oh karena polos, oh ya udah nggak apa-apa. Ibu kalau mau ngomongin es krim nggak Iya. usah diomongin, orangnya panggil yang punya baru enak. Oh gitu. Bisa teleponin nih sekarang. Gak usah Pak. Gak usah, gak apa-apa. Gak masalah. Telepon gua. Gak usah dong, jangan marah-marah, ini bukan acara pagi-pagi pasti happy nih. Happy. Nggak bisa rating tinggi. Bukan dong. Bukan marah-marah. Lagian pun kenapa sih kita manggil mamang-mamang es krim depan kenapa? Nggak apa-apa. Nggak ada urusan apa-apa kan? Gak ada masalah. Makasih Bang Yari. Iya, aman. Aman. Silakan kakak-kakak sekalian kalau takut salah. Dia jadi don gara-gara. Saya jadi di ujung lagi. Malah Bu jadi Gina nggak geser. tahu. Saya. Jadi gini Bu. Gak usah. Kenapa gosip? Kenapa gosip? Nggak gosip. Kenapa gosip sih udah? Ya. Tapi emang kayaknya tahun 2020 itu Tahunnya Denny Sumargo. tahunnya Denny Sumargo kayaknya. Semua bisnisnya jalan oke loh. Jual baju, jual apa merchandise basket ya, Hmm. basket, sepatu yang paling loa tuh jual sepatu ada tanda tangannya dia. Ya Allah ngapain coba? Kayak mau buka rekening coba. Ntar ditanya pas pakai sepatu, nama ibu siapa? Orang tua perempuan siapa namanya? Tapi hebat lah, maksudnya kalau sekarang jadi tahun gemilangnya seorang Denny Sumargo, tapi kan seorang Denny Sumargo pernah melewati masa-masa sulit. Pada waktu itu gimana tuh Bang kondisinya? Mau nanya lagi ya nggak enak lah. Susah. Salah lagi. Salah ya. Dia ini nggak tahu bertanya ya, kok dipakai terus sih? Bang jangan gitu dong, jangan gitu. Kontrakku masih ada di sini loh Bang, jangan Iya. sampai diputus mendadak loh. Enggak, kalau mau ngomong gitu ntar pas syuting udah beres. Iya. Baru japri dah ke yang ngubungin OCC. Baru ntar kita bertiga nih. Oh enggak ya? Jangan, aku udah paketan sama Begina. Pantesan. Makasih ya Bang. Aman Begina. 2 kali dibantu. Aman. Nggak, tapi yang viral-viral selalu itu adalah si pebasket sombong itu. Iya, Iya. kenapa ya Iya. Bang? Kenapa menggunakan diksi sombong kan itu image-nya negatif. Iya Bang, image-nya negatif. Kau tahu tempatmu di mana? Di neraka. Di neraka dia nggak di atas, di bawah bahan bakar api biasa. Sombong, kok bisa Bang? Kenapa? Ini gue pulang aja ini. Nggak. Gue nggak menjawab apa-apa. Iya. Kenapa? Emosi loh aku. Kenapa es krim? Pertanyaan dia mana? Dari tadi semua Ini. pertanyaan nggak ada yang aku jawab. Enggak. Bang Denny. Tadi Bapak ditanya nggak mau. Iya. Salah. Bapak mau obat hipertensi dulu.
Saya Udah punya nggak? nih. Udah, Ya. ini aman. Jawab pertanyaan kenapa es krim? Enggak, maksudnya apa? Apa? Mancing. Apa? Enggak, pembahasnya sombong. Kenapa nama itu? Nggak ada yang mau sombong. Orang kalau dibilang sombong takut, Iya. marah. Saya aja yang sombong, nggak apa-apa. Kan banyak orang nggak mau masuk neraka Iya. karena mereka berpikir dirinya baik. Saya aja yang ke neraka. Mungkin saya nggak baik. Oh, Gitu. gitu. Jadi diksinya kayak gitu. Jadi aku ngelihat sebenarnya segala hal itu kan multitafsir. Hal yang menurut kita bisa buruk bisa menjadi baik tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi aku menciptakan karakter itu emang secara tidak langsung jadi semacam diksi bahwa memang dia sombong tapi dia punya kebaikan tersendiri di dalam hidupnya. Jadi kan sebuah karakter ya sebenarnya. Gitu. Oh, gitu. Jadi menurut dia lebih baik aku mengaku sombong daripada aku mengaku pura-pura Baik, baik. iya. Gitu. Iya. Dan emang secara kata yang membuat itu berbeda adalah intonasi pengucapan. Kalau misalnya, oh sombong, itu marah kan? Marah. Kalau ketemu Densu, wih pebasket sombong. Yoi. Nah, gitu. Sembari senyum kan bisa beda gitu kan. Yoi. Kayak kita bilang setan kau ya kan. Ih setan. kan Ih, beda. ada setan. Kesannya friendly ya. Lu ketemu setan aja, kalau nada lu berbeda, dia bisa marah, bisa seneng loh. Misalnya dia nongol, setan! Nggak suka dia, makanya dia suka menghantui kita. Iya. Tapi, ih setan, gitu, apa kabar? Dia tenang. Baik bos, ya kan? Ih setan, apa kabar? Gimana udah vaksin? Saya belum, soalnya saya masih menyusui. Makasih setan. Oke. Jadi lebih baik image-nya dibuat seolah-olah negatif. Jadi begitu orang ketemu ternyata Denny Sumargo adalah seorang yang baik. Enggak. Lebih parah lagi sebenarnya. Oh, lebih parah lagi Iya. sebenarnya. Saya raja setan ya. Nggak, Rajanya setan saya. tapi dia salah. dermawan juga. Dermawan, pekerja keras. Asli. Ya kan kayak cupang harganya digoreng demi Yang buat membantu. menguntungkan pedagang-pedagang petani-petani Iya cupang. sih. Petani Benar, cupang. benar, petani. Ah, petani. Petani disebut Petani bukan di sawah. Iya. breeder kan? Iya, Bukan breeder. peternak, dibilangnya Iya. petani. Oh, petani petani. Petani cupang. Petani. Jadi petani itu merawat, membudidayakan gitu loh. Kalau pedagang itu kesannya memang kapitalis aja gitu. Iya. Pantes kemarin ada bapak-bapak cupangnya disiram biar tumbuh tuh ya. Masuk. Pagi-pagi datang, Tapi padahal nggak ada di cupangnya. dipotong ya. Tapi gue juga selain menggoreng, gue juga membuat donasi. Jadi memang konsep gue dari awalnya donasi. Total itu dari hampir 2 bulan gue udah berhasil menyalurkan donasi dari penjualan cupang 350 sampai 400 jutaan sekitar. Iya, dan kita kasih ke masing-masing pos. Kemarin korban bencana di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, terus sampai ke pos-pos seperti kayak binatang terlantar, terus sampai ke pos ke anak disabilitas. Jadi kita emang ratakan itu semua dan itu ada timnya sendiri untuk menyalurkan donasi itu. Keren, pembasket sombong begini tapi. Sombong, tapi ya Udah ganteng, dermawan. Luar biasa. Mau apa sih? kok nyubitnya gitu sih? Itu bagus loh dikit. Permisi. Aku boleh coba. Aku bikin sedikit. Boleh. Boleh. Ayo, sini Bu. Beda rasanya ya. Alah, saya kira ke saya. Tapi kan kalau sekarang kan ngomongin soal Denny Sumargo udah bangkit lagi nih. Nah, waktu masa-masa terpuruknya itu gimana sih ngelewatinnya Kak Denny? Maksudnya kan akhirnya dari terpuruk itu bisa menjadi sesuatu yang positif gitu, akhirnya berkarya lagi gitu kan, nggak semua orang mudah untuk melewati itu Iya gitu. Pak, Iya, yang iya. masa terpuruk yang jadi kena angkot Pak, terus jadi apa jualan celana basket juga Pak. Iya, jualan celana basket pernah. Terus gue juga pernah bangkrut berkali-kali, salah investasi. Aku emang banyak sekali ngalamin kondisi-kondisi yang aneh sih sebenarnya untuk aku pribadi, karena sebenarnya apa ya? Karena perbuatan sendiri kali ya. Jadi banyak kasus. Jadi Kak Denny merasa bahwa apa yang terjadi di hidupnya Kak Denny itu adalah akibat dari perbuatan sendiri yang Perbuatan nggak benar sendiri, gitu. nggak benar. Oh, Jadi Emang blundernya apaan sih dalam hidup? banyak bro, blunder gue kalau jangan tanya. Emosi gue tuh gue nggak bisa kontrol. Akhirnya gue sering mengekspresikan emosi gue tidak terkendali. Tapi menurut kita itu terkendali. Orang yang emosian kan gitu ya. Dia ngerasa dia baik-baik aja dengan emosinya, tapi ternyata emosinya bisa
membakar sekelilingnya. Akhirnya itu jadi blunder buat gue sendiri, jadi batu sandungan. Terus juga sering bertemu dan di waktu di tempat yang salah. Tapi kalau tidak melewati proses seperti itu, orang tidak akan bisa belajar untuk lebih menyikapi kehidupan dia di masa depan dengan lebih dewasa. Wow, dan sekarang sudah belajar artinya. Oh, Saya ngomong belum. seperti kelihatan orang pintar aja, ini acara penting kan? OCBC NSP perlu ambasador kan? Yang kelihatan dewasa. Benar. Saya. Coba kalau berarti bisnisnya udah banyak tadi Banyak. bisnisnya ya. Katanya bisnis pertama itu ternak ayam ya? Iya. Nah, hubungan- Enggak, itu bukan bisnis pertama. Bisnis pertama gue impor. Impor ternak ayam. Bukan. Ayam. Jangan nyambung ke ayam terus, Pak ya. Kenapa ditunjuk? Iya, enggak, bukan. Saya baru ngeh, kenapa arahnya saya? Ini makanya ada buktinya loh tadi. Jangan tukang ayam di sini. Iya. Bisa Nanti diedit ya tolong tadi ya. di slow-mo bagian ini. Coba berkokok dulu bisa dong. Bisa dong. Berkokok. Kau berkokok kayak Jaim. Dia berkokok ayam insecure langsung. Jadi bisnis pertamanya tadi apa? Impor. Jadi import handphone. Import handphone. Handphone gue import handphone, tapi awalnya tuh gue mulai awalnya jualan celana basket dulu, door to door, untung 15.000. Biasanya kan kalau kita udah jadi pemain basket, kita udah punya pride dan gengsi sendiri kan. Nah, gue tuh berusaha untuk keluar dari itu, karena gue pikir kalau gue berpertahankan dan ngikutin hal itu, gue nggak bisa mencukupi kehidupan gue. Gaji gue cuma 250.000 saat itu, jadi gue harus cari opsi lain dong. Nah, gue nemu jalan jual celana basket, tapi pasti kan akan bertabrakan dengan nilai prestisnya seorang pebasket. Gue buang. Gue berpikir selalu gini, apapun yang gue kerjakan di dunia, selama itu bisa memberikan manfaat buat gue dan memberikan manfaat buat orang lain, itu sah. Tapi kalau misalnya gue beracu kepada status sosial, gue tidak akan pernah bisa kemana-mana. Mungkin start gue akan dari jualan celana basket, atau mungkin start gue dari seorang juru parkir atau supir mikrolet. Tapi bukan berarti masa depan gue akan selamanya di situ, toh. Tapi itulah awal yang kita berjalan. Banyak orang sukses. Almarhum Bob Sadino memulai dari apa? Dan gue coba untuk mengikuti jalan itu dan coba untuk survive. Dari situ tuh gue akhirnya bisa masuk ke bisnis handphone, masuk ke bisnis gelang tas mewah. Gua adalah orang yang di usia 25 tahun punya penghasilan 30 miliar. Wow. 30 miliar. Ngapain tuh bang? Itu jual celana basket itu. Dari akumulasi semuanya. Semua itu. Iya. Celana basket jualnya door to door gitu kayak celana basket. Berarti kata kuncinya selama pekerjaan itu baik, misalnya halal, bermanfaat buat kita, buat orang banyak, nggak perlu malu gitu. Nggak perlu malu, karena biasanya yang mencegah kita untuk maju adalah malu. Omongan orang, cuman super itu. Terus juga diksi atau paradigma yang sudah ada di masyarakat, di mana pekerjaan cuma supir mikrolet, pekerjaan cuma tukang beca, pekerjaan cuma tukang pemungut sampah. Banyak kok jalan menuju ke sana. Mungkin lewat situ dulu, tapi bukan berarti tinggal di situ. Iya betul. Bukan berarti Itu hanya tinggal jalan di situ. masuknya aja. Betul. Gitu. Cuma kan kebanyakan dari kita masuk ke situ tapi tinggal di dalam. Tidak ada progres dalam kehidupan kita. Dari menabungnya, dari keinginan kita untuk maju. Dan kita tidak punya visi ke depannya, akhirnya membuat kita stuck di situ dan menghukum diri kita sendiri. Kok hidup gue kayak gini ya? Kok Tuhan jahat ya sama gue ya? Kok gue harus kayak gini ya hidup gue ya? Kok gak ada yang peduli ya sama gue ya? Jadi menghukum diri sendiri kan jatuhnya. Jadi jangan diratap. Kenapa, Chris? Nangis bang. Boris, santai Riz. Sabar ya bang. Santai. Karena Boris ini dari cerita Denny, dia kembali flashback gitu. Karena dia juga usia 25 tahun pernah punya uang 30.000 kalau nggak salah ya. 30.000 Jauh ya. sekali. Nolnya kemana semua itu bang? Sedih. Santai Riz, santai. Bukan kenapa? Kenapa Riz? Kenapa tuh bang? Ngelipet. Ya. Bisa aja. Baru kali ini gue lihat ada orang kesleo karena karpet ya. Bisa aja nih Kang Sule.
Itu Bentar ya, satu-satu. Iya. Itu tadi kan dapat duit 30M di usia berapa? Di usia 25. 25 tahun. Sekarang mana duitnya? Hilang. Kemana lawak 30M Iya, itu? kemana 30M? Salah investasi segala macem. Terus juga ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dipertahankan. Salah satunya suka judi. Dulu tuh gue suka main QQ. Akhirnya berujung kepada judi-judi online. Oh cocok tuh ya, temperamen sama judi. Oh itu seneng banget yang punya rumah judi seneng. Pasti seneng dia seneng banget. Yang punya neraka happy om. Ini dia anakku. Judi terus, judi. Ini episode ini agak ngeri bawa omongan neraka ya. Aduh, saya nggak mau join lah sama kalian. Udah tobat, woy. Dia di rumah judi, setan-setan ngeliling. Ya Denny, gak usah diikutin, gak usah diikutin. Dia lebih Salah sehat. investasinya apa? Kenapa kena tipu apa gimana? Itu juga, gue pernah kena tipu berapa kali karena biasanya kan kita ketika berinvestasi, kita selalu kekurangan pengetahuan. Kekurangan pengetahuan biasanya bisa kita akali dengan bersabar. Tapi gue orangnya nggak sabar. Gue selalu ingin segala sesuatu cepat dan langsung jadi. Sehingga tindakan-tindakan untuk ngecek secara data, mengevaluasi investasi itu, ngecek dengan orangnya, itu tidak gue lakukan, gue skip. Dan gue main tembak jauh aja langsung. Gambling resiko tinggi. Habis uang banyak. Gue waktu bisnis ayam, peternakan ayam, habis sekitar 1,5 miliar. Wow. Itu ayam apa tuh? Itu jadi rayap pak, jadi rayap dia. Itu beneran ayam kan? Ayam. Oh ayam. Itu karena salah Karena kalau ayam yang itu nggak pakai investasi uang pak. Oh iya, apartemen ya? Modal pinjam. Ya bapak enak nggak ada keluar begini ganteng. Iya. Ya, Pak? Emang kalau Pak Boris Bayar. Biar lucu aja. Biar lucu, biar lucu. Jangan diseriusin. Iya itu atas nama komedi. Ya. Itu tadi. Komedi. Jangan dijadikan judul ya. Gak ada, udah di delete kontaknya. Kalaupun ada pasti diganti namanya pakai nama IO. Biasa. Namanya gitu tuh, Mas Teguh OCBC ya. Tadi yang ayam kenapa itu bisa raib? Maksudnya salah investasinya kenapa? Kena tipu kah atau gimana? Pasti kena tipu secara tidak langsung karena kurang riset, nggak sabaran kan intinya semua dari nggak sabaran. Jadi buru-buru pengen berinvestasi, tidak ada kejelasan, ngikutin nafsu, akhirnya ya babak belur. Nah terus? Iya monggo. Ya makanya dari situ gue belajar. Sebenarnya nggak belajar sih, tetep aja gue ngelakuin hal yang sama. Jadi easy come, easy go. Oh, Easy go. That you had to leave. Oh, take it all. This and never care. Sure it doesn't. Bagus. Jangan joget. Jangan joget. Bugina nggak tahan. Gue baru yang terakhir kan gini. Nggak usah. Aduh, jadi pengen tepuk deh. Terus Iya. kalau kayak gitu akhirnya Kak Denny nutupin semua kerugian yang udah pernah dilanda itu gimana caranya? Air mata. Iyalah. Nangis Sedih gua. aja udah ya? Sedih aku. Nangis ya. Aku pernah main layangan di Genteng sampai 8 bulan. Oh, Enggak turun. turun Pak, turun. Nanti kalau udah malam turun. Random Stres. juga orangnya ya. Oh, pelariannya dengan hilang uang 30M main layangan aja ya. Iya. Karena kan mau pelarian yang lain nggak bisa, uangnya udah habis. Bu. Iya sih, bener sih. Bingung, Mak. Tapi jadi takut nggak berinvestasi lagi? Oh, awalnya iya takut. Awalnya takut karena akhirnya trauma kan kita. Tapi setelah seiring waktu memang kan akhirnya proses setiap orang ini akan ngelit dia. Akhirnya sekarang nggak takut, tapi sekarang udah lebih dewasa. Pertama, kita mainnya dari data dulu. Kita lihat background dari tempat kita berinvestasi. Misalnya contoh kita berinvestasi di sebuah bank. Ya. Dengan deposito, kita lihat background bank itu. Pernah nggak ada masalah seperti apa. Terus jangan kita semata-mata ngikutin, wah dia kasih bunga gede nih. Kita langsung taruh uang di sana, nggak bisa kayak gitu. Jadi itu belajar dari pengalaman sih. Jadi sudah belajar ya dan tetap berinvestasi ya. Betul, dan tetap berinvestasi, tapi walaupun kita belajar, tetap kita akan bisa mengalami resiko.
itu pelajaran yang paling harus kita simpan. Ya yang abang pegang tuh apa gitu? Kan abang secara kerugian udah. Ini kan sekarang bisnisnya lagi lancar nih. Ada yang bisa di-share nggak? Abang pegang tuh apa gitu? Maksudnya? Makanya bisnisnya bisa Bisa baik selancar gitu. ini sekarang. Tidak seperti umur 25 tahun itu. Manajemen keuangan. Itu yang ngelakuin Kak Denny sendiri atau dibantu dengan orang-orang di sekitar atau Dibantu. gimana? Aku ternyata memang punya kelemahan. Gue nggak tahu kalian semua. Jadi kelemahan terbesar gue adalah memanage keuanganku. Ada tuh orang-orang yang nggak bisa ngatur uangnya. Jadi uangnya nggak tahu habis aja. Sampai sekarang masih begitu? Udah nggak. Oh, udah Karena enggak. akhirnya aku dulu gini nih. Aku dulu punya masalah. Gue yakin setiap orang punya masalah. Gue tuh nggak bisa ngatur keuangan gue. Terus solusinya apa? Kan pertanyaannya gitu. Iya, betul. Ternyata solusinya adalah kita harus mencari orang yang mampu dan punya keahlian untuk mengatur keuangan kita. Makanya ada konsultan untuk finance. Nah kalau aku, istri aku kebetulan sekarang yang menjadi berkat untuk itu. Jadi semua keuanganku diatur oleh dia dan kebetulan dia sangat cukup pandai lah untuk mengatur keuangan. Oh, dia Dengan termasuk yang pos-posnya. pinter ya? Iya, dia cukup pintar karena dia tahu dengan dia melakukan itu, kemungkinan gue untuk bercerai dengan dia jadi kecil kan? Iya sih, saya juga melakukan itu sama suami saya. Begitu kan strateginya kan? Jadi maksudnya biar Jadi kayak separah-parahnya kalau amit-amit cerai, Densu keluar jadi gelandangan. Itu dia maksudnya, Pak. karena keuangan dipegang oleh istri. Iya. Sekarang kau paham wanita lebih pintar relax lagi. Pintar. Jangan kau masuk ke madunya. Tapi buat teman-teman TAYTB Show juga TAYTB Friends, maksudnya kalau misalnya mau berinvestasi, nggak perlu kayak Kak Denny Sumargo yang sampai langsung angkanya MM-an Ya. gitu. Bisa dimulai dari 20.000 aja itu bisa. Karena di OCBC NISP kan ada save 20. Itu 20. dia. Jadi Iya. kalau misalnya rutin sedikit demi sedikit memulai investasi, lama-lama nanti menjadi bukit. Gue punya cerita itu. Nah waktu gue bangkrut dulu ya, maaf gue potong itu. Ya. Monggo, santai, udah santai. selesai kok. Udah selesai kok. Oh, jadi ayo kita pulang aja, weh. Balik, weh. Untung built-in aman ya. Aman. Jadi selesai potong. Gimana Kak? Aku tahu timing kok. Iya. Jadi aku punya cerita, memang ini real story. Dari aku cerita itu manajemen keuanganku jelek. Aku sempat berapa kali bangkrut ya. Sempat nggak pernah bisa saving. Mama aku tuh yang paling sering ngoceh. Sampai akhirnya di sekitar tahun 2012-an, 2013, aku mulai memperbaiki manajemenku. Nah caranya adalah, kebetulan temanku ini sangat mahir lah dalam mengatur keuangan. Ya aku cross check juga, jangan sampai uangnya diatur sama dia pakai sembarangan. Jadi paling enggak pengeluaran dan pemasukan ada approval dari gua, uangnya aku titip di dia. Itu aku start dari uang waktu itu cuma sekitar 10 juta. 10 juta. Jadi gue sempat bangkrut kan. Jadi waktu itu uang dari miliaran, ratusan tinggal puluhan. Tinggal puluhan ribu. Puluhan juta. Puluhan juta. Masih banyak juga ya ternyata ya. Lumayan ya. Ya masih banyak. Tapi untuk di Jakarta kan, wah itu cepat habis. Puluhan juta ya. Yes. Dan gue udah kehilangan salah satu aset gue selama waktu masa sulit gue itu. Gue harus jual aset dan berkurang terus. Akhirnya dia bantu. Nah, gue cukup menyetorkan uang ke dia, nanti dia ngatur. Misalnya untuk belanja gue sekian, sisanya dia tabung, terus ada yang misalnya nanti dia masukkan ke deposito pelan-pelan segala macam. Itu kan jadinya kita nggak terlalu fokus ke uang kan. Jadi gue lebih fokus ke gue kerja, nanti uang gue udah ada yang ngatur. Nah, pada saat gue jalanin itu, gue ngerasa awalnya berkeberatan karena kita nggak biasa untuk men-saving kita punya uang, apalagi kita udah biasa. Mempercayakan ke orang lagi ya. Betul, mempercayakan ke orang. Terbatas pula pengeluaran Terbatas gitu jadinya pula. ya. Dan gue juga berpikir kalau gue nabung cuma 1 juta, 2 juta mau ngumpulnya kapan? Gue nabung 50 ribu, 20 ribu kumpulnya kapan? Ternyata di balik itu ketika gue jalanin bukan itu poinnya. Poinnya adalah kebiasaannya yang terbangun. Bukan masalah besar kecilnya akhirnya nanti, tapi kebiasaan kita. Setelah itu sampai sekarang udah sekitar hampir 8-9 tahun, gue udah punya kebiasaan itu. Jadi aneh kalau nggak nyetor duit Betul. dan nabung tuh aneh. Jadi kita membangun sebuah kebiasaan positif yang akan kita tuai di masa depan, yang akan menjadi kebaikan dan juga rasa syukur buat kita. Cakep, sesuai dengan misi dari OCBC NISP Save 20. Memupuk kebiasaan. Tidak perlu dari yang besar-besar, Dari yang dimulai kecil. dari yang kecil. Itu dia.
membiasakan untuk memanage keuangan secara baik. Pintar. Aku Dia sekarang dari tadi tahu tuh ya. berdoa mudah-mudahan ketika dia ngomong gak ada yang keserimpet. Karena takut momennya jadi hilang ya kan. Kalau lagi ngomong bijak tapi keserimpet tuh kayak pride-nya turun gitu. Musik udah pas soalnya. Iya. Bu Gina jangan keserimpet please, jangan belibet please. Di kalau saya ngomong, semua mata tertuju pada saya panik sendiri. Makanya perlu ada gestur ya. Pergerakan ibu mencuri perhatian emang. Tapi dengan lihat bisnis tadi, terus backgroundnya Denny Sumargo adalah pebasket, ada nggak sih filosofi main basket yang diterapkan ke dalam bisnisnya? Dribble. Enggak, Pak. Enggak. Bapak taunya dribble doang. Itu buat ke cewek aja, Pak. Kenapa ya kok cewek dribble saya ingetnya yang lain ya? Ada kan yang jangan buat pergerakannya. Aku kalau gini. iya emang kalau nonton video mereka itu volumenya aku kecilin. Gak penting lagunya. Tapi gambar di zoom. Ya. Wih. Aku macam di tengah pembicaraan laki-laki loh. Bukan dribble. Oh iya, basket. Basket. Oke. Apa? oke, Ada ya. kak Sampai lupa lo pertanyaannya tadi apa. filosofi Filosofi dalam main basket. basket yang diterapkan dalam bisnis? Sebenarnya banyak ya. Basket itu kan sangat punya filosofi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari bahkan di luar basket. Seperti. Disiplin. Oke. Disiplin. Oke. Basket itu kita harus disiplin. Bangunnya, latihannya setiap hari konsisten. Oke. Konsisten setiap hari mengulang gerakan yang sama, latihan yang menjemukan sampai kita bosan, sampai kita muntah-muntah, menjadi persistence. Kebiasaan yang terbangun. Itu yang akhirnya menjadi sebuah determinasi. Determinasi ini adalah kemauan kita, mentality kita untuk melakukan terobosan dan siap untuk menghadapi resiko dengan perhitungan yang tepat. Keren. Asli, Ngerti dia- nggak bang? Tapi dia memang Iya. dari main basket dia itu termasuk orang yang perfect gitu. Punya skill bagus, bodinya proporsional, dia punya kecepatan. Karena yang lain datang latihan jam 9, dia jam 6 udah datang. Jadi kecepatan. Itu kecepatan. Itu kecepatan. Punch yang bagus, Pak ya. Bagus. Yang lain datang jam 9, saya datang jam 6. Kecepatan. Kecepatan. Yang lain latihan jam 9, saya jam 9 udah pulang. Iya. Kecepatan. Tapi Bang itu Seperti memang tak ada faedah ya. Nggak itu emang porsi saya di sini itu. Saya coba melengkapi aja, Pak. Iya. Kali-kali saya diundang di acara Bapak ya. Bisa jadi co-host, saya lagi BU juga, Pak. Ya. Bisnisnya udah banyak. Udah bisnis banyak, YouTube jalan. Anda udah brand ambassador aja. Oh iya, Pak, siap. Iya. Ibaratnya nih udah bisa melewati semua tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Di dunia bisnis, olahraga, semuanya. Tapi kita masih punya satu tantangan lagi untuk Wah, Kak agak Denny takut Sumargo. kalau dia nanya ya. Pak, kalau nanya gitu loh. Tolong Nggak usah lah, Bang, takut. tolong lah, Apa? Bang. Nggak usah takut. Coba kau perhatikan, coba tanya sama dia. Kita masih punya tantangan lagi. Emang Agak beda. ngeri ya. Denny Sumargo. Enggak, ngeri sih nggak lebih ke kasihan ya. Dia kayak tarik urat gitu. Saya kita punya. Gue ngeliat, iya Mbak Susana. Kalau kita nggak tarik urat, kita Iya. akan mencoba menantang Denny Sumargo Baik. di sini di suatu Hari tanpa sengaja kita bertemu. otak aku blank sih. Oh, sih. Itu lucu. Tapi kita akan nantang kekuatan kestringannya dia melawan kita di TAYTB Play. Nah, itu dia. Yeay, di TAYTB Play kali ini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara sengit kepada seorang Denny Sumargo ya. Akan ada rapid fire questions. Itu dia. Untuk seorang Denny Sumargo, nanti jawabannya itu cukup yes or no. Iya. Ya, oke? Beserta- Kita mulai aja. Beserta kita juga dong. Boleh. Ya, tapi Iya. kita nggak ditanya alasannya. Fokusnya ke Mas Denny. Gimana ya? Boleh. Oke, kita siap? Siap. Ini dia rapid fire question di TAT. Makanya Gimana sih? rusuh bener jadi Ya. orang. Ini. Bang, kita Dia baru. emang gitu, kalau Iya. megang suka pakai kekerasan. Iya. Itu bahannya nggak bagus. Ini bagus. Bagus. Sama. OCBC kalau bikin apa-apa pasti bagus. Nah, Iya.
Kiprol Yang ya? bikin OCBC ini. Enggak sih. Bukan. Ini vendor sih yang bikin. Vendor. Ini. Yang milih OCBC. Yoi. Vendornya bagus. Yang salah gue. Ya. Emang tenagamu berlebih. Aku jadi punya pertanyaan. Apa? Apa kalau atlet itu emang sekuat itu ya? Wow. Tergantung ya. Oh tergantung. Oke. Oke. Siap ya? Kita mulai TAYTB Play dengan rapid fire questions. Rapid fire question. Pesertanya siapa aja? Tunggu, pesertanya siapa aja? Aku Bapak dong. Denny Sumargo Mereka ngapain dan megang-megang? mereka biar rame aja. Oh, biar rame. Iya. Ya, masa Bang Denny doang yang boleh megang, kita juga boleh megang-megang dong. Boleh dong. Yang Cuman dipegang masalah apa? kita yang megang orang marah enggak Nah, gitu. itu. Makanya izin dulu. Iya benar. Mau mulai nggak nih? Iya. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama ya. Ya. Lebih susah. Oh nggak jadi deh, ini aja. Lebih baik minta izin daripada minta maaf. Lebih baik minta izin. Lebih dari- baik minta izin daripada minta maaf. Agak belibet ya. Lebih baik minta izin daripada minta maaf. Yes atau no? Yes atau no? Oh yes, yes. Yes, Oh iya, yes. ini semuanya no. Bukannya kalau laki-laki tuh prinsipnya lebih baik minta maaf ya daripada minta izin. Itu laki-laki yang belum laki-laki. Emang kebaca Bener orangnya. nih, dari seorang Buangnya aja cowok kelihatan. nih. Itu laki-laki bukan laki-laki. Abis itu langsung nguncup gini. Emang Oke. gitu kelihatan orang-orang gitu. Kenapa tuh kak? Lebih baik minta izin? Jarang Iya. loh ada cowok gitu loh. Iya, aku emang karakternya suka gitu. Bahkan aku suka digituin, aku suka orang gituin aku. Jadi lebih bagus minta izin. Minta maaf tetap, tapi kan lebih bagus ini apa mengecilkan itu ya. Resiko. Resiko. Izin lah, izin. Gitu. Izin. Walaupun dalam izinnya dengan disertai intonasi yang tegas ya. Iya. Izin jangan lupa uang izin ya. Biasanya kalau di Indonesia gitu kan, uang izin. Enggak di Indonesia, itu di negara suami. Di Indonesia nggak ada itu, ada di negara suami. Negara itu. Terima kasih sama saya dong, udah saya selamatin kamu nih. Iya. Tapi bukannya waktu itu ada yang izin keluar kota kalau nggak salah ya bang, tapi disogok handphone? iPhone 12. Ah. Ada. Ada siapa? Siapa? Itu dia pokoknya keluar kota itu kan untuk kerja. Iya. Jadi gaji dari luar kota itu habis untuk bayar iPhone itu udah. Gitu Iya. ya. Ada ya emang. Masa ada sih laki-laki kayak begitu? Aneh sih memang. Mohon maaf. Nggak update. Oh, iya. Siapa sih? Nggak tahu Pak, masa ada laki-laki mau kerja keluar kota ke Bali akhir tahun. Iya. Terus biar diizinin sama istrinya, dibeliin istrinya iPhone 12. Berapa harganya tuh? Ah, ngeri lah. Berapa harganya? Iya kan ngeri. Iya ngeri. Warna apa itu waktu itu? Warna blue. Warna blue. 23 sekian lah itu kan. Yang Max dong. Hah? Yang Max kan yang besar. Iya. Waktu itu izinnya kemana? Hah? Kemana izinnya? Bali. Oh ke Bali. Padahal Itu sampai situ bener ke Bali. ke Bali. Yang bohong durasinya. jadi Bilangnya kerjanya 14 hari. Taunya kerjanya cuma 3 hari. jadi kalau Mas Denny bingung siapa oknum yang dimaksud, Iya. Boris. Kita betul poin aja gitu. Suka aku wanita ini. Mas Dewi bingung lupa. Iya, emang dia orangnya to the point. Iya, langsung. Langsung dia. Makanya jarang ada gosip-gosip ya di keluarganya, bagus. Bukan emang media nggak tertarik. Saya nunggu jawaban itu. kurang ya, rating kurang. Ada wartawan ngasih bahan kayak editor. Traffic kurang bro. Yang lain lah. Ganti. Oke, berikutnya ya. Ya saya yes kok. Oh, minta ditanya. Aman saya yes. Kita sama yes, Ya, dia no. ya. Tapi saya udah ke pertanyaan berikutnya. Ya gimana? dong apa-apa aman. Nanti Nah, aja intinya ya. saya ngasih tahu aja kalau saya yes gitu. Takutnya yang nonton pada nggak tahu gitu. Iya. Bang Jegel tuh aku yes kok aman gitu. Udah. Oke, berikutnya adalah cewek itu harus pinter atur uang daripada pinter masak. Yes or no? Yes. Bro, tekanan industri no. Oke. Biar ada Nggak tapi emang iya aku no. Kenapa? Lah, Nih. dia yes.
Pinter harus apa? Harus lebih pinter ngatur uang daripada masak. Oke, nanti kalau dia nggak bisa masak akhirnya beli ojek online kemana-mana, mau beli makan beli semua, duitnya mana? Nggak teratur juga kan? Ya kau lah sebagai suami cari uang. Ya aku cari makanya masak biar bisa dia masak gitu loh, jadi lebih murah, beli kangkung, beli apa gitu. Kalau misalnya nggak bisa, duit dia simpen, beli ini kesana kesini, mau ini beli, habis duit nggak ada. Nah, aku harus bisa masak, aku no. Kurasa istri Gegel harus pikir-pikir lagi untuk mempertahankan pernikahan ya. Udah ke pernikahan. Aku sih lebih mending dia bisa ngatur keuangan. Nah, Aku cuma mau bilang buat Apa istrinya, tuh? tabah kali istrinya. Kuat kali buat tabah. Gak apa-apa, itu emang jodoh-jodohan. Nggak, karena di keluarga aku yang ngatur keuangan tuh aku. Oh, gitu. Jadi nggak Oh, dia dikasih berkat itu bisa mengatur Bisa mengatur keuangan. keuangan. Kami berdua ini kan agak yang isi kami isi go. Oh. Jadi nggak bisa masak di rumah, nggak ada makanan, nggak apa-apa, yang penting keuangan rapi ya. Kalau keuangan rapi, gua hire tuh chef hotel juga. Keren. Bro, masak di rumah bro. Gitu. Udah di hire. Chef Juna gua hire. Iya, kalau ada uang ya. Kalau ada uang, Kalau ada uang. Tapi Masalahnya mahal ya. ada nggak uangnya? Rena. Lebih milih cash daripada nyicil. Yes. Yang mana? Tergantung bu, untuk apa? Tergantung untuk apa? Aku no. Lebih aku in between. In In between, between, oke. in between. Aku Kalau no. karena Nggak, lebih prioritas ini kayaknya sih bu ya. Mending dia aja ini mah nanti kita mah nanti aja bu. saya jadi merasa bersalah. Prioritasnya Karena ini, Bu. tadi tidak dijawab, katanya Prioritas bintang tidak tamu, Bu. direspon. Oh ya, kenapa Kak Denny? Saya no, Bu. Hei dia. Saya nggak suka cicil. Jadi itu kayak membangun kebiasaan memudahkan segala sesuatu. Oh. Gitu. Tapi aku juga setuju. Kadang-kadang ada pembayaran yang memang kita harus mengambil kredit. Contohnya aku waktu investasi untuk rumah itu aku ngambil kredit KPR. di bank OCBC. NISP. Cakep. Ngeliatin gua kenapa? Emang benar. Masuk, jago aja emang orang Bangka Belitung nih. Coba Masuk. kau cek datanya ada dan gue dapat bagus sekali ininya, apalagi istilahnya presentasinya, Penawarannya ya. dan gue dimudahkan sekali sampai beres. Wih. Di OCBC NSP nih. Ya ini gue nggak di endorse, gue nggak itu, tapi itu berdasarkan pengalaman nyata gue. Oh. Wih, jadi Ini untuk gua nggak di beberapa. endorse, ya nggak di Iya. endorse nggak apa, tapi pengen jadi brand ambassador ya. Gue nggak dijadikan brand ambassador karena omongan gue ini nggak apa-apa, tapi gue doain ya. Ah, itu namanya ngarang juga. Buruan. Tapi ngancem. Jadi gitu. Jadi gue nggak mau ngebangun kebiasaan, tapi untuk beberapa hal gue setuju sih. Memang kadang-kadang kita harus memulai sesuatu kayak kita investasi kayak yang besar gitu. Kadang-kadang kalau nunggu uangnya kekumpul nggak jalan-jalan. Gak akan Iya, nyampe-nyampe. benar. Nggak nyampe-nyampe. benar, Mendingan kita coba dulu, tapi carilah investasi yang kredibilitasnya bagus, banknya yang bagus, sehingga kita bisa mendapatkan juga support yang bagus untuk masa depan kita. Gitu. Dan ini juga ya disesuaikan sama kemampuan, karena dengan menyicil tuh menurut aku tuh salah satunya juga melatih kayak kitanya untuk disiplin dan tanggung jawab gitu ya kan? Yes. Betul. Gue setuju sih, in between asik sih. Iya, sama juga juga. Nah. Saya no, soalnya saya no. Bang, Bapak kenapa no? nanti ya Ya. buat pertanyaan berikutnya ya. Iya, Ini iya, nggak udah apa-apa. habis Makasih, Pak. soal. Iya, yang penting saya no itu aja. Yang nonton nih. Oke, lanjut ya. Boleh Setuju dong. ya untuk lanjut ya. Ya. Lebih memilih cuan kecil tapi santai daripada cuan gede banget tapi repot. Oh, nih. Yes. Yes. Ayo Boris no. Cuan kecil tapi santai. Cuan Atau gede tapi repot. cuan gede banget tapi Oh, dia repot. orang udah bener-bener berubah nih. Ya. Biasanya kalau penjudi no. Oh, Bapak judi juga? Enggak, ini makanya dia udah berubah. Oh, Beliau udah gitu. berubah. Lebih baik sekarang ya resikonya ngegas kecil, sih? cuannya kecil nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting santai. Daripada 7 hari lu nggak tidur kayak gue Aku dulu. yes. Mau. Nah, Aku yes. Yes. Untuk kali ini kita seragam aja Seragam. ya. Karena pria punya yes. Benar. Waduh. kalau gitu tak perlu ditanya satu-satu alasannya Iya. kenapa ya. Gak usah, Bu. Nggak Tanya usah yang ya? ini aja bu, pasti jawaban beliau udah mewakili kita berdua. Oh ya udah kalau gitu silakan. Kenapa lebih milih cuan kecil? Kan Mas Denny kan katanya orangnya ini banget, agresif sekali, jadi maunya cepet gitu. Karena Iya. gua tuh orangnya Denny Eh. Sumargo. Gua cemes lu. Cemes lagi.
Jadi gue dulu tuh selalu apa-apa kan mau nyari gede, Pak. Hampir semua sih rata-rata dari kita selalu pengen cepet. Ternyata ya kalau kita cepet dapet, memang ada tendensi cepet keluar juga. Nah kalau yang kecil-kecil itu kan dia agak lama, tapi jadi bukit. Nah ketika kita juga mau menggunakannya, kita akan lebih aware dan lebih berpikir secara fungsi. Secara fungsi bukan lagi secara ego kita atau ke nafsu atau desire kita, tapi lebih secara fungsi, lebih ke kebutuhannya gitu. Oh, jadi dipakainya dengan akal sehat lah jadinya Dengan akal gitu. sehat. Karena Nggak dapatnya juga pakai susah dan emosi, sedikit demi iya, sedikit. itu Jadi ketika dia. mau melepasnya juga harus dipikir betul-betul nih. Benar. Terutama untuk teman-teman entertain loh. Banyak loh teman-teman entertain, mereka begitu nongol, lucknya lagi bagus, kena star syndrome, uangnya banyak, ya kan? Nah, ini kan kadang-kadang dia suka lupa ya. Iya. Gitu. Karena saya juga pernah mengalami Fase itu ya? fase itu, tapi bukan dari entertain. Waktu itu dari dagang. Belanja ya. Akhirnya, Jadi gelap mata, habis. layangan 8 bulan mau. Nggak mau. Nggak mau. Ya kan? Iya Nggak juga enak. sih, bener. Main layangan 8 bulan gini. Aneh juga ya dari bulan 1 sampai Agustus ya. Pak, dari awal betot layangan lain sampai pohon gue betot, Pak. Tuh coba. Segitu stresnya ya Iya, berarti ya. stres, Pak. Buat bapak-bapak nggak perlu kita minta jawaban Nggak ya, usah. karena sudah terwakili. Kita semua memang. sepakat dengan jawaban beliau. Oh iya iya. Akurat, oke. Betul. Iya. Karena gua tuh orangnya Gua gelap. Banyak ular di gua. Iya. Di gua banyak ular. Gelap. Yang penting aku yes. Boleh saya lanjut? Boleh dong. Ya. Yang mana nih ya enaknya ya? Kirain udah siap tuh tadi. Taunya belum. Kecil-kecil tuh rasanya ya. Ini masih Tulisan. Tulasan ya? Tulasan. Saya benerin tuh. Iya tuh. tadi lagi Banyak main layangan ngelesetin sih. ya? Iya. Oh, tapi saya nggak bantu, maaf ya. Karena saya lagi konsen nyari Dia pertanyaan. lagi nyari pertanyaan. Nggak usah dijelaskan, Bu. Iya, Semua hal di dunia nggak Oke. perlu dijelaskan. Ini masih mengenai finansial. Pertanyaan Financial. saya, Oke, right. lebih memilih uang ditabung daripada diinvestasikan. Ditabung apa diinvestasikan? Jadi mana? Lebih memilih uang untuk ditabung. Iya, lebih Ya. memilih uang untuk ditabung daripada diinvestasikan. Yes or no? Kalau sekarang aku no. Kalau sekarang aku lebih memilih ditabung ya. Lebih memilih ditabung. Oh ya. Oh iya ditabung. Oh berarti aku yes. Yes. Daripada diinvestasikan. Ya. Sekarang Kalau sekarang. tabung dulu. Kenapa tuh? Sekarang kondisi di luar tuh uang cair tuh lagi susah banget. Oke. Dan Uang segala cair itu maksudnya duit Duit cash. duit cash. Duit cash tuh lagi susah banget. Dan pekerjaan juga lagi sulit. Iya. Di masa seperti ini kita harus pinter-pinter menabung. Karena kita nggak pernah tahu kedepannya akan ada apa nih. Oh, Banyak iya yang juga sudah sih. memprediksi atau apa lagi namanya? Beradaptasi. Memprediksi. Memprediksi atau Beradaptasi. bukan Reboisasi. Berapa kata? Saya tahu yang dimaksud sama Mas Denny, Merevitalisasi. tapi aku enggak. Menaturalisasi. Urbanisasi ya Aku Pak. tahu tapi enggak keluar di kepala. iya. Aduh. Memprediksi dan berspekulasi. Spekulasi. Spekulasi. Oh. Iya. Spekulasi. Lama banget ya durasi 1 menit loh cari itu kata. Ya ditonton lagi. Iya kan? Iya jadi kurangi berspekulasi dulu karena kedepannya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau menurut gue pribadi lebih bagus kita nabung. Karena kita harus cover dulu area sekitar kita terutama dari diri kita dulu. Karena kalau kitanya udah aman dan nyaman, kita bisa berinvestasi ke depannya dengan lebih baik. Lebih enak gitu ya daripada kayak gambling duluan tapi buat hidup sendiri kayaknya belum cukup gitu. Aku boleh satu lagi pertanyaan. Boleh. Dia manage keuangannya bagus banget. Ini mewakili suara-suara istri. Biaya perawatan skincare istri lebih penting daripada biaya perawatan alat olahraga. Yes. Baiknya suami ini. Saya no. Kok lu no sih? Hah? Lu mau cerai? Yes, bego. Udah dengerin gua pengalaman walaupun lu nikah duluan. Woi, lu nggak inget kasus gua dulu gara-gara cewek semuanya udah yes. Oh, jadi karena pengalaman itu. Jadi Yes. skincare lebih penting. Enggak, aku tetap no. Karena Yes. aku nggak punya alat olahraga. Yes.
Jadi istri nomor 1 ya. Istri harus dibahagiakan dulu. Laki-laki yang sudah banyak menjalani suka duka dengan pasangan itu pasti ngerti. Wanita harus dibahagiakan karena kunci kebahagiaan kita akan ada di si wanita. Jadi gue selalu punya pelihatan investasi kepada pasanganmu. Buatlah dia bahagia dengan memberikan kebutuhan dia. Ada yang suka skincare, ada yang suka tas, ada yang suka mungkin hal-hal lain. Ada yang suka arisan bodong. Ada yang suka arisan bodoh. Iya. Bagaimana kita membahagiakan dulu dan mengutamakan mereka dulu. Tapi dalam caranya kita harus juga mengedukasi mereka supaya mereka tidak menyalahgunakan kebaikan itu. Karena berapa banyak investasi yang kita berikan kepada pasangan hidup kita akan berbalik double. Istri itu, wanita tuh kayak gitu. Contohnya kita kasih satu kata, dia bisa kembalikan banyak kata. Iya, begitu juga dengan investasi uang tadi. Investasi. Kita ngasih 10 dibalikin 100. Iya benar. Nah. Mantas tuh istriku sering gitu. Ayah pergi ya, pergi aja kau terus. Kau tinggal aja kami semua di rumah ini. Banyak katanya balik. Banyak katanya. Padahal kan saya bilang ayah pergi ya. Iya. Negatif ya. Iya. Curhat ya, curhat. Baik. Beginilah selesai sudah permainan Iya. AYTB Play. Yoi. Terima kasih banyak Denny Sumargo sudah hadir di sini, sudah memberikan kisah-kisah inspiratifnya ya. Banyak Bahwa banget dari banyak tadi kan. banget. Apa Asli, coba? aku jadi banyak belajar. Iya, nggak boleh emosi dalam berinvestasi, harus di reset Benar. dulu itu Yoi. track recordnya. Sama soal apa namanya, jangan gelap mata. Soal kalau udah punya penghasilan banyak tuh, nanti tiba-tiba bisa gelap mata, bisa kemana-mana. Iya. 8 bulan main layangan. Jangan Nah. sampai jadi main layangan. Iya. Kuncinya adalah itu ya. Jadi kan mendapatkan uang itu sulit ya teman-teman ya. Jadi di manage dengan baik, jangan sampai habis dalam waktu sekejap gitu ya kan. Bapak Karena Denny nanti ada yang mau kita yang disampaikan? rugi. Ya kalau dari saya pribadi investasi adalah hal yang penting. Tapi jangan lupa untuk berhati-hati. Karena kita boleh ikutin darah muda kita untuk mengambil resiko. Tapi perencanaan yang matang lewat pengalaman dari orang lain tetap harus menjadi hal yang mengedukasi. Wih, cakep. Gak pakai Luar skrip, biasa, gak pakai cakep skrip, banget. gak pakai skrip. Ya, Oke, kalau gitu terima kasih Denny Sumargo. Terima kasih banyak. Terima kasih Nyala Band. Terima kasih buat TAYTB Friends semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu nonton TAYTB Show ya. Episode berikutnya saya Niksa Gina. Saya Baris Boger. Saya Rio Dewanto. Sampai jumpa. TAYTB Show.